Shalom semuanya, momen penting telah tiba. Dan saat pengumuman hasil ujian. Lebih dari itu, yakni ketika kita mendengar peringatan Tuhan, yang ajaibnya lagi ternyata di dalam peringatan atau perintah itu terkandung janjinya, bahwa Allah menegakkan kasih setianya kepada Israel. Dalam perjanjian covenant-nya, seringkali Tuhan membawa peristiwa-peristiwa pada sebuah krisis. Namun, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah kasih setianya kepada umatnya. Beneran mah, karena Tuhan yang bicara, pasti dia nggak bohong. Mari kita perhatikan baik-baik. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dengan renungan firman Tuhan berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik, kalau ada umat Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan, apakah Tuhan akan meninggalkan umatnya? Nah, itu yang akan kita sama-sama pelajari dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan beranugerah kami boleh belajar firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk boleh mengerti kasih karunia Tuhan yang kekal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Saul mendapatkan teguran keras dari Samuel, akhirnya Saul mengakui dosanya. Saul berkata, "Memang aku telah berdosa kepada Tuhan karena aku meninggalkan titah Tuhan. Tetapi karena aku takut kepada rakyat, makanya aku mengabulkan semua permintaan mereka. Ayo bersama-sama dengan aku supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan." Tetapi apa jawab Samuel? "Tidak, aku tidak akan bersama-sama dengan engkau." Adik-adik, apakah Saul ini sungguh bertobat? Ternyata tidak, adik-adik. Mengapa? Karena dia menyalahkan rakyatnya. Rakyat yang salah, makanya aku melakukan ini. Ini kita jadi ingat kepada Adam yang menyalahkan Hawa. Dan juga ini adalah kecenderungan semua manusia berdosa, adik-adik. Kalau dia bersalah, dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi justru melempar kesalahannya kepada orang lain. Adik-adik, apakah jawaban Samuel tadi? Dia tidak mau. Mengapa? Karena Saul tidak sungguh-sungguh berubah, tidak sungguh-sungguh bertobat. Makanya kemudian Samuel mau pergi meninggalkan Saul. Pada waktu itulah Saul menarik punca jubah Samuel sehingga punca jubah Samuel robek. Dengan pimpinan Tuhan melihat hal itu, Samuel berkata kepada Saul, "Hari ini Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Israel daripadamu dan akan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Adik-adik, Tuhan tidak akan pernah memakai orang-orang yang tidak menomorsatukan firman Tuhan. Oleh karena itu, keputusan Tuhan untuk menghukum dan menolak Saul tidak bisa diganggu-gugat, adik-adik. Nah, itulah mengapa Samuel berkata dengan keras, "Hari ini Tuhan menolak engkau sebagai raja dan memberikan kepada orang lain." Tetapi pertanyaannya, adik-adik, kalau Tuhan menolak Saul, apakah itu sama artinya Tuhan menolak Israel? Tidak, adik-adik. Walaupun Tuhan menolak Saul, Tuhan menegakkan perjanjian kasih-Nya kepada orang Israel karena Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Makanya Samuel mengatakan akan memberikan posisi raja itu kepada orang lain yang lebih baik daripada Saul. Tetapi adik-adik,
Saul telah terus mendesak Samuel supaya Samuel mau pergi bersama-sama dengan dia untuk beribadah kepada Tuhan. Samuel mendengarkan Saul, dia berkata, "Ayo bersama-samalah aku dan hormatilah aku Samuel di depan semua tua-tua Israel. Tunjukkan hormatmu kepadaku." Akhirnya Samuel pergi mengikuti Saul. Ada dua hal yang berbeda. Saul ingin beribadah kepada Tuhan karena dia tidak ingin kehilangan muka di depan orang-orang Israel, di depan tua-tua Israel. Tapi Samuel mau pergi bersama dengan Saul karena dia mau menghukum Agag. Tuhan telah memerintahkan kepada orang Israel untuk membasmi semua orang Amalek. Dan juga oleh karena kekejaman Agag yang menindas orang-orang Israel, maka Samuel menghukum Agag, adik-adik. Setelah itu, Samuel pergi meninggalkan Saul dan tidak pernah bertemu lagi dengan Saul. Hati Samuel sangatlah sedih karena Samuel sudah sangat sayang, sangat mengasihi Saul. Tetapi sekarang komunikasi Tuhan dengan Saul melalui Samuel terputus, adik-adik. Tetapi Samuel rela melakukan ini. Mengapa? Karena Samuel lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Sehingga Samuel berani menyatakan kebenaran kepada Saul, walaupun itu sangatlah pahit rasanya. Dan ada kemungkinan Saul kemudian membenci Samuel. Adik-adik, ini sebagai contoh untuk kita semua orang Kristen. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada teman kita yang tidak benar, kita harus menegur dia dengan kasih. Walaupun konsekuensinya adalah mungkin kita akan dimusuhi. Tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi manusia. Nah, adik-adik, kita telah belajar bahwa walaupun umatnya ada yang tidak mentaati Tuhan, tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Dia menegakkan kasihnya kepada umatnya. Dan dia memilih raja yang lain yang lebih baik daripada Saul. Raja ini adalah raja yang nanti menjadi bayang-bayang dari Kristus Yesus Tuhan. Raja yang sejati, juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang kekal. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Raja yang penuh hikmat yang memimpin dan menolong kami. Ajar kami taat kepada kedaulatan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, sungguh tragis peristiwanya. Saul pasti depresi. Tapi sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan sedang membawa Saul tunduk pada kasih karunia-Nya yang diperuntukkan bagi umat kepunyaan Allah. Begitulah teman-teman, walau Saul berhadapan dengan tuntutan Tuhan, tapi tujuannya sangat baik, yaitu supaya Saul mau menundukkan diri dalam iman. Apakah Saul masih dapat kesempatan? Bagaimana selanjutnya? Teman-teman, mari kita tekun membaca dari Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1-10. Blessings!